Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pasal: setelah engkau memahami keterangan di atas, tentang ujub dan riya, maka bangunlah dari tidur engkau untuk meniti jalan yang sulit ini. Jalan di mana agar kita terhindar daripada riya, terhindar daripada ujub. Kalau kita tidak bangun, engkau pasti rugi. Karena jalan sulit atau akabah ini paling sulit, paling berat, paling pahit, dan paling memayahkan. Sebab semua buah dari apa yang sudah lewat pada akhirnya terbentur akabah jalan yang sulit ini. Jika engkau selamat, beruntunglah engkau. Jika tidak, maka usaha engkau sia-sia. Apa yang engkau cita-citakan semuanya hilang. Masa hidup engkau tidak ada gunanya. Tiga perkara yang terkumpul, yaitu urusan menempuh akabah ini sangat sulit, kerugiannya besar sekali, dan kekhawatirannya tidak sedikit. Kesulitan menempuhnya itu disebabkan riya dan ujub dalam beramal adalah teramat samar. Kadang-kadang kita menyangka ikhlas, padahal riya. Kadang-kadang kita sudah menyangka bebas daripada ujub, ternyata ujub. Hampir-hampir tidak ada yang dapat berwaspada terhadap jalannya riya ini kecuali orang yang sangat alim dalam masalah agama, yang senantiasa waspada dan selalu terjaga mata hatinya. Kalau orang itu bodoh, suka main-main, pelupa dan senang tidur, maka ia tidak bisa mengetahui jalannya riya dan ujub yang samar ini. Imam Ghazali berkata, aku pernah mendengar sebagian ulama kita di kota Naisabur, salah satu tempat di Iran, sekarang Iran. Ada daerah ngarannya Naisabur. Sebagian ulama kita di kota Naisabur menceritakan bahwa Atta As-Sulami rahimahullah Atta As-Sulami pernah menenun kainnya yang beliau buat serapi-rapinya dan sebagus-bagusnya. Jadi Atta As-Sulami ini mengolah kain
hati-hati sehingga sangat bagus dan sangat rapi tenunannya. Setelah jadi tenunan tadi jadi, beliau tawarkan ke pasar. Kemudian oleh seorang penjual kain, kain tersebut ditawar dengan harga rendah, murah sekalinya, padahal menggawinya tuh berhati-hati sehingga kelihatannya rapi, bagus. Sekali ditawarkan sidin ke pasar, murah, orang menganggar kainnya itu, sambil mengatakan bahwa kain itu ada cacatnya. Ujar pedagang pembeli kain itu, ini kan orang menenun di rumah, kita bawa ke toko atau karyakan kain tenunan ini. Nah, diperiksa oleh yang pun toko nih, ini ahli orangnya. Oh, punikam ini tenunannya banyak cacatnya. Nah, ini ada banang nang suat di sini. Di sini ada kada bagus warnanya. Di sini ada kada pas balangnya, warnanya. Padahal di rumah kita semua menenun sudah rasa rapi. Di rumah kita membuat sudah rasa bersih, rasa bagus. Sudah dibawa ke pasar, diserahkan ke toko. Ampun toko tahu kain nikam ini murah, ini banyak cacatnya, banyak itunya, ininya. Lalu kain diambil kembali oleh apa? Kalau jadi jual, kamu murahan orang manggar, maka tuhuk menenun itu. Dan beliau duduk seraya menangis terseduh-seduh. Menangis Atta As-Sulami tadi karena kain yang beberapa hari ditenun ditukari orang, dianggar orang murah benar harganya. Melihat itu penjual kain menyesal dan mengakui kesalahannya dan bersedia membeli kain itu dengan harga berapa saja yang dikehendaki Atta. Melihat ini guru ini menangis karena murah dianggar. Lalu si pedagang ini, ayo pian berapa hendak untuk hari? Kasihan jo pian apa sudah mau ulah ini nah. Tetapi beliau menjawab, Atta As-Sulami tadi menjawab, aku menangis bukan seperti yang engkau sangkakan. Aku telah mengerjakan tenunan ini dengan berpayah-payah dan bersungguh-sungguh, merapikan serta membaguskannya, sehingga aku menyangka tidak ada lagi celaknya, cacatnya. Nah, aku kira sudah bagus banget gawianku nih, karena aku hati-hati menenunnya. Namun setelah aku tunjukkan kepada orang yang mengetahui, yang ahli dalam bidang tenun, maka kelihatanlah celah kain itu yang semula tidak diketahui. Lantas bagaimana amal-amal kita ini jika kelak di hari kiamat diajukan ke hadapan Allah, kemudian kelihatan celak dan kurang, sedangkan semasih di dunia kita tidak mengetahuinya. Nah, itu yang ditangisakan sidin. Dalam dunia kita ini sudah merasa sembahyang bagus, dalam dunia sudah merasa ini kita laksanakan dengan baik, amalan-amalan ini dibaca dengan ikhlas perasaan kita. Sekali di akhirat kita diajukan di hadapan Tuhan, ya Tuhan amalan nikam nang ini kurangnya,
amalan ikam nang hari anu tanggal anu itu ini rusaknya. Nah, itu yang membuat aku menangis, ujar Atta As-Sulami tadi. Diriwayatkan dari sebagian orang saleh, beliau berkata, suatu malam pada waktu sahur aku berada di kamar dekat jalan raya. Aku membaca surat Taha. Setelah khatam, aku tidur sejenak. Di dalam tidur sebentar itu aku bermimpi melihat ada orang turun dari langit dengan membawa lembaran yang lalu dibuka di depanku. Ternyata isinya lembaran itu adalah surah Taha. Di bawah setiap kalimat ada ketetapan 10 kebaikan. Kecuali satu kalimat yang di bawahnya masih kosong. Setiap kalimat ditulis 10 kebaikan, 10 kebaikan. Tapi ada kalimat nang kadada tulisan kebaikannya kosong. Aku bertanya, kalimat ini sudah aku baca, kenapa tidak ada pahalanya dan tidak ditetapkan? Maka aku baca surah Taha itu sempurna. Aku baca surah Taha dari awal sampai akhir. Kalimat-kalimat ini ada nang pahala, ada nang kosong. Orang itu menjawab, benar, kalimat itu sudah engkau baca dan sudah pula kutulis. Hanya saja aku mendengar panggilan dari aras dan memerintahkan supaya dihapus dan menggugurkan pahalanya. Aku, orang saleh tersebut, lalu menangis orang yang saleh tadi dalam tidurku dan bertanya, apa sebab dihapus? Jawab orang itu, kenapa dihapus? Kalimat-kalimat lain ada tercantum 10 pahala, kalimat ini di surah Taha 10 pahala, kalimat ini 10 pahala. Kenapa yang lain itu dihapus? Jawab orang itu, sebab ketika engkau membacanya, kebetulan ada orang liwat, lalu engkau mengeraskan suaramu sehingga hilanglah ganjaran kalimat itu. Nah, itu aja sebabnya. Membaca Quran, lalu pas ada orang liwat, lalu kita bersemangat membaca Quran itu sudah menggugurkan pahala baca Al-Quran. Nah, apapun artinya ibadah kita, apabila kita bersemangat karena dilihat oleh manusia, maka itu sudah menggugurkan pahala ibadah tadi. Amunnya orang melihat digawi ibadah, amun orang kadadaan kada digawi ibadah, itu munafik ngarannya. Alahan lagi nih tuh, orang kada melihat kada bersedekah, bila orang melihat hanya harus bersedekah, nah itu sudah nyata kada ikhlas. Ada ini orang adakah, orang kadadakah, tetap aja nya beribadah. Cuma bila orang ada, inya ada gairah. Nah, ada gairah. Kalau orang ada, inya ada semangat. Bila orang kadada, inya luyu. Itu sudah menggugurkan pahala. Berarti ibadah kita itu sudah kada bersih lagi daripada riya. Nah, ini yang dimaksudkan oleh pengarang ini. Riya, ujubnya adalah jalan yang sulit, jalan yang paling membahayakan. Sulit menyelamatkan diri daripada itu kecuali orang-orang yang sangat alim. Bahayanya ya tadi, amal ibadah kita dihapus, kada ada lagi pahalanya.
Adapun kerugian yang besar adalah karena riya dan ujub merupakan penyakit ganas. Riya dan ujub merupakan penyakit ganas yang dapat mengenai manusia dalam waktu sekejap. Kadang-kadang dapat merusak ibadah yang telah dilakukan 70 tahun. Kita beribadah sepanjang umur, riya sekejap bisa-bisa menghapuskan ibadah yang 70 tahun tadi. Diceritakan ada seseorang menjamu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan Ats-Tsauri salah seorang waliullah al-kibar, disarui, dijamu makan. Dan para sahabatnya dan kawan-kawan sidin umpat juga dijamu. Orang itu berkata kepada keluarganya, nang ampun rumah nang manjamu nih. Nang ampun rumah nang manjamu ini, berkata kepada keluarganya yang di dapur, bawa kemari talam itu, talam nang makanannya. Bawa kemari talam itu. Jangan yang kau bawa dari haji yang pertama, jangan yang kubawa dari haji yang pertama, tetapi yang kubawa dari Mekah pada waktu haji yang kedua. Ujar, na ampun rumah nih, lawan pembantu, akhirnya sorong makanan, bawa talamnya ke sini, talam nang kutukar waktu naik haji nang tadi, lain naik haji nang dahulu. Jadi artinya bepada haji beberapa kali, artinya orang nih, kan itu maksudnya. Sufyan memandang orang tersebut sambil berkata, kasihan orang ini. Dengan ucapannya itu, ia telah merusak kedua hajinya. Haji yang pertama jadi rusak, haji yang kedua jadi rusak. Pengertian rusak itu kada sempurna lagi, ibaratnya pahalanya dahulu pol, bisa kada pol lagi, atau bisa binasa sama sekali karena ucapan itu. Jadi memamerkan ibadah tanpa ada tujuan yang bagus. Nah, memamerkan ibadah tanpa ada tujuan yang disukai Allah, itu adalah sesuatu yang dilarang karena merusak ibadah. Kita boleh saja memamerkan ibadah itu, tapi ada tujuan-tujuan yang tujuannya itu diridhai Allah. Kalau ada tujuan memamerkan ibadah, itu merusak ibadah itu. Contoh, kita memamerkan ibadah, tujuannya baik, dan ini kada menyebabkan rusak. Contohnya, ikam baca, jarakum umpamanya nih, ikam baca imbas sembahyang maghrib, baca ini 10 kali. Habis kena isya, kalian baca ini 1000 kali. Ini manfaatnya bagus, luar biasa. Dan aku sudah membuktikan itu bagus. Nah, tujuanku itu mengucapkan itu supaya meyakinkan kepada kalian agar mengamalkan itu. Nah, itu kada termasuk riya, kayak itu. Kada termasuk riya. Jam biasakan bersedekah. Sehari bersedekah itu seapa keuntungan ikam? Kami sehari untung 1 juta, sehari itu biasakan bersedekah 250.000. Sehari untung 1 juta, misal usaha. Biasakan bersedekah 250.000 sehari. Itu faedahnya bagus. Keselamatan diri, keselamatan harta, keselamatan anak, bini. Gawi itu ikam. Aku sudah membuktikan ini nah.
Aku bila boleh 1 juta, 2,5 aku sisihkan. Contohnya. Tujuanku itu mengisahkan itu supaya nang dinasihati ini percaya. Nang dinasihati ini tambah yakin. Bukan aku bagak kada. Nah itu kada jadi masalah. Amun nang gaya tadi kan orang betakun kada, apa kada. Bahwa talam nang kunek haji tahun dahulu dan tahun ini orang betakun kada, apa kada, apa gunanya memamirakan itu. Nah ini nang merusak ibadah. Segi lain dari kerugian orang yang ria dan ujub ialah taat yang paling sedikit saja apabila selamat dari ria dan ujub, maka nilainya di hadapan Allah sangatlah besar, tidak ada akhirnya. Sedangkan taat yang banyak kalau terkena penyakit ria dan ujub ini, maka tidak ada harganya sama sekali. Tidak ada harganya. Ya kadang-kadang ibadah kita yang sudah bagus, kita simpan beberapa puluh tahun, binasa karena kita riakan, karena kita jual. Padahal bagus sudah disimpan ibadah itu. Tapi karena diriakan di 10 tahun kemudian merusak itu. Kalau terkena penyakit ria dan ujub ini, maka tidak ada harganya sama sekali kecuali jika tersusul oleh anugerah Allah Ta'ala. Sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, tidak sedikit amal ibadah yang diterima, dan bagaimana dianggap sedikit amal yang diterima itu. Imam An-Nakhai pernah ditanya mengenai suatu amal dan apa pahalanya. Beliau menjawab, kalau memang diterima maka tidak terhitung ganjarannya. Cuma yang merusak itu sehingga kada diterima itu ya macam-macam. Antara lain karena dia ria, karena ada ujub. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih, beliau berkata, di zaman dahulu ada orang yang beribadah kepada Allah selama 70 tahun. 70 orang bahari panjang umur. 70 tahun bahari itu sama orang 40 tahun wahini. 70 tahunnya beribadah. Ia selalu berpuasa. Puasa aja gawiannya, puasa aja. Kecuali pada hari Sabtu inya kada puasa. Kemudian ia memohon suatu hajat kepada Allah. Ketika tidak dipenuhi oleh Allah, ia mencela dirinya sendiri. Wahai diri, apakah engkau mengharapkan permohonanmu terkabul? Seandainya engkau mempunyai kebaikan, tentu terpenuhi hajatmu. Orang ini orang ahli ibadat, orang kada tahu di manusia. 70 tahun gawian hanya berkhalwat menghadap Allah. Malam beribadah, siang puasa. Satu hari beliau ini berdoa kepada Tuhan. Berdoa minta sesuatu. Ternyata doa beliau itu kada kabul. Kada kabul. Nah, di situ beliau menyadari, oh berarti aku ini hina masih. Berarti aku ini masih hina di sisi Allah. Berarti kebaikan-kebaikan kurang 70 tahun itu kada dipandang Allah. Buktinya doa aku ini kada kabul. Jakanya aku ini orang nang baik di sisi Allah. Jika kebaikan kurang 70 tahun itu dihargai Allah, tentu kabul doa aku ini. Sekarang aku berdoa kada kabul, berarti aku ini jahat masih di sisi Allah.
Berarti aku ini kada ada nilainya di sisi Allah. Seandainya engkau mempunyai kebaikan, tentu terpenuhi hajatmu. Jika amal ibadah 70 tahun tuh diterima Tuhan, tentu kabul ibadah doanya. Nah, orang ini menyesali dirinya. Oh, berarti aku ini sama aja orang lain pada kada kabul ya doa. Berarti ibadah-ibadahku yang lalu tuh kada ada harganya. Lalu Allah menurunkan malaikat untuk mengatakan, ujar malaikat itu membawa perintah Allah, hai anak Adam, hai orang yang sudah beribadah 70 tahun, masa yang engkau gunakan untuk menghinakan dirimu itu lebih baik daripada ibadahmu yang telah engkau kerjakan bertahun-tahun itu. Nang beberapa detik ini tuh mengakui, oh berarti aku nih hina, berarti aku nih memang bodoh, berarti aku nih memang kada ada harganya di sisi Allah, makanya doa aku nih kada kabul. Nah, nang beberapa detik itu nilai pahalanya mengalahkan ibadah nang 70 tahun itu. Karena itu orang yang berakal hendaklah merenungkan perkataan ini. Pikirkan itu. Tidak rugikah orang yang berpayah-payah selama 70 tahun, sementara itu orang lain hanya cukup merenung sebentar, lalu perenungan sebentar itu menjadi lebih utama menurut Allah dibanding ibadah 70 tahun tadi. Nah, pikirkan. Allah ibadah itu kadang memandang apa jurang ngarannya, kadang memandang jumlah. Allah kadang memandang kuantitas ibadah tuh kadang dipandang Tuhan. Aku berzikir 10.000, aku bersedekah 1 miliar, Tuhan kadang memandang 1 miliarnya itu. Tuhan kadang memandang nang 10.000 zikirnya itu kada. Tapi yang dipandang Tuhan apa? Kualitas ibadah itu. Nah, kualitas ibadah itu. Macam tadi, beramal 70 tahun, siang puasa, malam begadang beribadah 70 tahun, bayangkan. Lawan merenung sejenak, oh aku ini hina, aku ini kada ada harganya di sisi Allah, aku ini uyuh, aku ini kayak orang banyak juga. Nah, perasaan itu harga ibadahnya lebih daripada ibadah yang 70 tahun. Karena itu orang yang berakal hendaklah merenungkan perkataan ini. Tidak rugikah orang yang berpayah-payah selama 70 tahun, sementara itu orang lain hanya cukup merenung sebentar, lalu perenungan sebentar itu menjadi lebih utama menurut Allah dibanding ibadah 70 tahun. Apakah hal semacam ini tidak rugi? Demi Allah, ini adalah kerugian besar. Melupakan perenungan sebentar saja banyak sekali ruginya, apalagi sampai 70 tahun itu. Itulah sebabnya orang-orang dari golongan ahli ibadah yang waspada, mereka menunjukkan pandangan kepada masalah yang rumit ini. Maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk berprihatin sehubungan dengan semisal arti rahasia-rahasia ini, dengan mengetahuinya terlebih dahulu. Riya itu apa? Macam-macam riya itu. Kaji bujur-bujur riya itu.
Ada riya nang menyebabkan, pahala kadada bahkan siksa. Ada riya nang hanya sekedar mengurangi nilai, macam-macam riya itu. Ada riya nang hanya menghilangkan pahala tapi kadang membuat siksa, ada. Nah, riya nang berat itu adalah riya nang bila kadada orang inya kada manggawi, bila ada orang inya manggawi, itu riya nang berat itu. Nyamunnya ada orang sembahyang bila orang rana kadangnya kada sembahyang. Nah, ini riya nang berat ini. Ada juga bila ada orang ini sembahyang sungsung, ini bila kada ada orang di ujung-ujung yang sembahyang kaina, nah riya juga ngarannya, tapi kada seberat riya nang pertama tadi. Ada juga bila orang ada inya baguskan sembahyangnya, sujudnya sempurna, rukunya. Tapi bila orang kada ada sembahyang barang aja, riya juga ngarannya. Walhasil ngaran riya ini ada yang menggugurkan sama sekali ibadah, ada yang hanya mengurangi pahalanya, ada yang hanya menggugurkan pahala tapi kadang menyebabkan siksa, ada juga. Ngaran riya itu pokoknya kada baik habis saya. Orang yang waspada tidaklah mencukupkan diri kepada banyaknya amal zahir. Orang yang waspada tidaklah mencukupkan diri kepada banyaknya amal zahir. Amal zahir kada apa ngarannya, kada menjadikan mereka itu modal untuk dibesarkan, untuk dianggap. Mereka berkata yang penting adalah kejernihan hati, bukan banyaknya ibadah itu. Mereka juga berkata sekerat berlian adalah lebih baik ketimbang 1000 untai kalung plastik sintetis. Adapun orang yang sedikit ilmunya dan picik mengenai masalah semacam ini, maka mereka tidak mengetahuinya dan tidak memperdulikan keburukan yang di hati. Mereka hanya sibuk memayahkan diri dalam ruku, sujud, tidak makan, tidak minum dan sebagainya. Orang-orang bodoh ini terbujuk oleh banyaknya amal dan tidak memandang kepada anugerah Allah serta kejernihan ibadahnya. Tidak ada gunanya kelapa yang banyak jika kelapa-kelapa itu tidak berisi. Tidak ada gunanya atap yang tinggi bila pondasinya tidak kuat. Yang mau merenungkan hakikat ini hanyalah orang yang mengerti ketuhanan Allah dan hatinya dikaruniai kasab. Orang yang perhatian dalam masalah ini, orang yang menjaga amalnya supaya bagus, itu hanya orang yang diberi Allah pengertian dan hatinya dikasab, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua dengan anugerahnya, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna, antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa anta
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين.